Saudara ya. Serius ya. Saya akan telepon wartawan nanti kalau perlu saudara ya. Bila manapun akan saya lakukan saudara. Saya nggak main-main ya. Serius ya, nggak main-main ya. Karena memang ini sumpah. Bahkan Jokowi pun ya baru kali ini ya datang ke gereja ya. Tapi walaupun tujuannya adalah untuk memberi pesan kepada warganya itu budek, ndablek, dedeh ya. Udah apa nih, warganya itu memang sudah bangsat semua ini saudara ya. Apanya yang mau dikasih contoh, nggak bisa nyontoh saudara. Ya kan, mau agama apapun, setan pun, manusia pun, malaikat pun mengakuinya saudara. Dan selamat Natal bagi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia merayakan Natal ya. Luar biasa ya. Seluruh dunia merayakan Natal, tetapi tidak seluruh dunia merayakan. Saudara, mengapa? Karena Natal artinya kedamaian bagi seluruh dunia. Kalau artinya kemenangan, saudara. Kemenangan apa? Kemenangan atas perampokan. Nggak rela, saudara. Kalau di negara-negara yang humanis nggak mau ngerayakan, saudara ya. Luar biasa ya. Iya, mereka tahu itu merayakan perampokan, saudara. Kalau Natal melahirkan kelahiran seorang yang sangat baik. Kalau Anda tidak percaya itu adalah Allah, Yesus adalah manusia biasa, maka dia adalah manusia biasa yang sangat baik dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Ya kan? Mau agama apapun, setan pun, manusia pun, malaikat pun mengakuinya, saudara. Ya, tidak ada manusia yang lebih baik daripada Yesus Kristus. Wah, sama saya aja lebih baik saya hidupnya, saudara ya. Lagi sama Rasul Paulus, saudara ya. Beda banget bumi langit ya. Banding saya saja, saudara ya. Luar biasa. Itu cuman kutu kupret aja, saudara ya, biang kerok. Tetapi kenapa judulnya agama yang paling benar? Iya, benar-benar laknat, saudara. Benar-benar kurang ajar. Ini agama yang paling kurang ajar di dunia. Agama yang paling suduk sana, suduk sini. Perang sana, perang sini, saudara ya. Agama yang paling benar-benar benar deh ini orang satu. Ya kan? Agama satu ini benar-benar deh. Ya, berkat seruan Nabi ke-26 ya. Indonesia banyak berkurang ya, persekusi sudah banyak berkurang saudara, karena saya selalu teriak-teriak ya. Bahkan Jokowi pun ya baru kali ini ya datang ke gereja ya. Tapi walaupun tujuannya adalah untuk memberi pesan kepada warganya itu budek, ndablek, dedeh ya. Udah apa nih, warganya itu memang sudah bangsat semua ini saudara ya. Apanya yang mau dikasih contoh, nggak bisa nyontoh saudara. Ini sudah meracun, sudah dedeh saudara ya. Nggak bisa kamu kasih contoh cuma dengan kasih perbuatan baik, nggak bisa. Orang Indonesia kalau cuma diomongin itu nggak bisa saudara. Buktinya apa? Buktinya Anda masih sering naik motor nggak pakai helm kan? Kalau cuma diomongin nggak bisa saudara. Orang Indonesia itu kudu di apa? Bukan cuma disilang itu, kudu digebrak saudara ya. Makanya saya menggebrak. Apakah saya membenci orang Islam? Tidak saudara ya. Kita kasih makan kok. Kita kasih makan. Anak itu kalau sudah bandel sudah harus disabet saudara. Enggak cuma diomongin, nggak bisa sabet. Tapi apakah harus Anda benci dengan anak yang disabet itu? Enggak, kasih makan kan. Tetap kasih makan, tetap diobatin. Benar nggak? Apakah kita bakar masjid? Apakah saya pernah ngajak Anda bakar masjid? Nggak pernah saudara. Ya. Tapi apa perlu saya bakar-bakar di sini saudara? Misalnya. Karena ternyata pelaku-pelaku penutupan gereja, pembakaran gereja, pelarangan ibadah Natal itu semua saudara. Perlu nggak saudara kiranya nih? Ya, saya mau bakar-bakar yang lain. Nah, kemarin saya ngitung ya, di atas kertas saya hitung untung ruginya. Saudara. Harus diperhitungkan. Saya bukan tindakan spontan, semua harus diperhitungkan saudara ya. Belum ya, belum sampai separah itu. Tetapi bila perlu saya akan benar-benar lakukan saudara ya. Serius ya. Saya akan telepon wartawan nanti kalau perlu saudara ya. Bila manapun akan saya lakukan saudara. Saya nggak main-main ya.
Serius ya, nggak main-main ya, karena memang ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari kitab sucinya, saudara. Ya, kalau perlu kita bikin barbeque ya, saudara. Kita bikin barbeque kalau perlu. Sumbernya dari kitab sucinya, saudara. Sumber kesesatan, ya kan? Si apa namanya? Itu tadi ya, kalau mereka membahas kitab suci kita sambil kentut-kentut, saudara ya. Kita kalau membahas kitab suci mereka langsung ditangkepin. Makanya kalau saya nggak cuma bahas, saudara, saya bedah sekalian, saya bongkar sekalian dengan bahasa yang vulgar. Kalau cuma diomongin apa mempan? Nggak mempan, saudara, nggak bisa. Ya ini sebelum saya ini kejang-kejang biar rakyat jelata dulu nih. Yesus Savior. Silakan Yesus Savior. Halo, malam Pak Paul. Malam Yesus Savior. Malam. Sehat-sehat ya Pak ya. Selamat Natal Pak Paul. Selamat Merry Natal. Christmas. Ya, Tuhan selalu berkati channel Pak Paul Jaya terus. Memang kalau bicara sama yang agama satu ini memang susah Pak. Memang udah namanya kalau Jawa bilang dableknya udah luar biasa, itu udah memang susah. Jadi emang ya karena di atasnya juga bersaing terus, jadi si pemimpinnya di atas tuh ustadznya segala macam, dan kelompok-kelompoknya ini pemimpinnya juga nggak mau kalah, dia terus kan menyebarkan kebohongan terus Pak. Nah ini yang di bawah yang masih bodoh-bodoh banget ini gampang banget terpengaruh tanpa ada pikiran yang waras, pikirannya bodoh, jadi nggak masuk akal juga dia terima. Seperti ketemu bidadari, 72 bidadari, dia percaya aja. Jadi memang susah, angel. Ya angel. Tapi betul Pak, jadi efeknya kita lihat bahwa dengan channel Pak Paul itu ya, saya melihat bahwa banyak orang-orang bahkan kelompok yang sekarang jadi berani bersuara Pak, bahkan berani menentang. Iya. Itu yang hebatnya itu. Sangat-sangat saya kan merasa sekali, rasanya ini memang efek dari channelnya Nabi 26 ini nih. Jadi kayak yang kemarin di Bogor tuh, di Cilemut apa ya, sampai dilawan loh Pak, itu berani sekali tuh orang. Ibu-ibu itu yang kalau di viral di videonya itu kan ya, dilawan tuh, akhirnya mereka boleh di apa namanya dipetengahi sama keamanan polisi, ya akhirnya boleh beribadah. Orang-orang khilafah ini, kadrun-kadrun ini kan terus mau berusaha mau merusak terus kan. Lalu ada itu lagi orang Batak Kepisa Batu yang itu di viral juga Pak, yang di Medan itu Pak, ditantang itu bupati yang melarang ibadah Natal itu, sama dia ditantang. Pokoknya kalau mau coba-coba, ayo kita rame-rame aja, mau berdarah Medan, dia bilang sampai begitu. Siapa namanya, si Manjutak siapa, Buasa siapa gitu. Wah itu hebat, itu berani dia nantang. Jadi ya itu saya kira efek dari channelnya Pak Paul ini. Banyak orang-orang mulai sadar dan mulai berani gitu Pak. Jadi mulai berani, saya lihat juga komen-komen di FB di mana-mana ya, orang-orang makin berani sekarang. Ya syukurlah, semoga terus channel Pak Paul makin maju terus, banyak makin mendengar, dan saya percaya orang-orang banyak yang dengar channel Pak Paul ini, makin mendengar. Dan dengan itu efeknya yaitu di Indonesia ini banyak orang-orang yang mulai sadar itu. Bahkan dari orang-orang muslimnya sendiri Pak, yang sadar gitu ya, orang yang benar gitu, muslim yang benar itu sadar. Mereka banyak sekarang channel-channel yang menentang radikalisme, khilafah dan kadrun itu. Ya syukurlah, semoga channel Pak Paul ini bisa memberi pencerahan dan keberanian pada orang-orang sekarang bahwa memang faktanya di Indonesia ini khilafah dan kadrunisme ini udah luar biasa Pak. Memang taruhan mereka seperti yang saya sering bilang 2024 nanti. Nah itu. Nah selain Jokowi, Ganjar juga hebat loh Pak. Kemarin dia datang ke gereja di Semarang, di Solo juga. Dia malah lebih berani dia. Jadi masuk banyakkan sama rombongannya itu kan. Bagus sekali dia. Jadi jauh lah bedanya sama yang lain itu. Ya the best daripada yang kalau kita bilang kurang. Di Indonesia ini nggak ada yang benar ibaratnya Pak calon presiden. Tapi Ganjar adalah yang terbaik buat saya. Dari yang buruk sekalipun, yang dia yang terbaik menurut saya. Ya, jadi ya mudah-mudahan sih Indonesia memberi presiden yang terbaik lah 2024 nanti, yang berani melawan kadrun dan intoleransi dan khilafah ini, supaya Indonesia selamat Pak. Ya begitu aja Pak. Salam sejahtera, selamat Natal Luar sekali lagi. biasa. God Selamat bless. Natal.
Ya, terima Ya, kasih. saudara ya. Nanti saya akan mengusulkan kepada Galerua ya, akan mengusulkan supaya orang-orang pemberani ini, ibu yang di Cilemot itu di Bogor, sama saudara kita yang di mana di Sumatera Utara itu. Satu lagi, benar ya. Kemarin ada itu ya, yang berani main ya. Itu kita dikasih penghargaan. Kalau dikasih penghargaan juga kasih hadiah juga ya. Mungkin kita Ya, bisa, kita kasih reward, Pak. Kasih ya kasih reward, Pak. reward dong. Ya, Kita harus jadi kasih mereka kasih makin reward berani, untuk Pak. komunitasnya Berani kan. itu. Kasih reward untuk komunitasnya dan kita kasih piagam Heeh. penghargaan keberanian. Harus dilawan saudara, kan Anda tidak angkat senjata mau Betul. bakar-bakaran kan? Anda melawan, Iya. ngomong, nggak mau saya, kamu nggak boleh begini terhadap kami nggak terima, nggak suka. Kita tetap Mesti mau berani. ibadah, kamu harus kasih penghargaan Iya. tuh. Saya pikir mereka juga karena terpengaruh sama channel Pak Paul. Saya pikir tuh. Saya Ya, lihat tuh dari bahasanya. Saya pikir ya. ya Saya lihat viral dari akan bahasa saya mereka. viralkan ke seluruh kawan-kawan saya, akan viralkan. Ya, yang Iya, pelarangan Natal itu ya. berani itu. Heeh. Langsung Mudah-mudahan viralkan, itu. langsung kirim ke saya ya. Makanya saya Betul. selalu kasih nomor kontaknya Hagios Internasional. Viralkan ya. Saya Nanti viralkan, kalau gitu nanti saya kasih ke WA-nya Pak Paul ya, Hagios itu ya. Kalau iya ada kasih. gitu-gitu ya. Iya Boleh, kalau ada boleh, Pak. begitu-begitu langsung bohongnya kirim Ya, supaya oke. supaya kita Makin viralkan dunia tersebar. internasional. Ya, biar makin tersebar, Pak. Iya, kalau udah Ya, masuk betul, ke betul. YouTube kita kan seluruh dunia, ya kan? Oke, Pak. Ya, ya, Pak. Ngeri ya. Memang harus begitu, harus ngelawan saudara ya. Lawannya Anda itu bukan melawan terus Anda angkat senjata, lawan pokoknya ngomong. Saya tidak suka kamu begitu ke saya. Harus ngomong, ya. Berani kok itu. Emang salah saya apa katanya? Salah Iya, saya yang mau ngadain itu. Wah, nggak bisa ngomong. Akhirnya itu si orang itu tuh. Gitu. betul. Bapak belum punya, videonya belum punya ya? Sudah punya. Belum Cuman dapat. kan sudah Oh, sudah. masa itu sudah terlebih dahulu diupload sama orang lain. Saya khawatir. Ini kan Oh, ya saya nggak suka naikin video-video begitu karena nanti ada banyak sekali ini ya, kita nggak ngerti, ada banyak orang sentimen sama kita ya, biar orang Kristen juga kayak kemarin ya kan, saya pokoknya nggak mau. iya, iya. Karena kita lagi Ya. banyak orang iri sama kita karena kita donasinya di sini terkumpul banyak sekali kan. Padahal donasinya bukan buat saya ya, buat orang-orang ya. Tapi ya itulah orang sih iri aja. Ya, Iya. pokoknya saya nggak mau, saya hati-hati aja pokoknya. Lagi Ya, banyak Pak, orang bagus, iri. Pak. Ya, soalnya Oke. kalau Anda ikuti Embun Pagi, memang kebanyakan banyak YouTubers itu yang cuma motifnya duit ya. Makanya saya bilang hati-hati. Hati-hati dengan YouTubers yang motifnya adalah uang. Ya. Hati-hati dengan YouTubers yang motifnya adalah uang ya. Saya Kebanyakan sih begitu, Pak. ya makanya hati-hati. Motivasinya pasti Ya. uang. Akhirnya dia akan fitnah, dia akan lakukan apa saja demi uang. Kalau Ya. kita di sini YouTube ini bukan buat saya cari uang ya, karena ini adalah sarana komunikasi komunitas Jadi kami. dia pikir YouTuber yang lain tuh channel Pak Paul itu merugikan dia, saingan dia. Jadi dia Ya langsung di ini saya Ya. di fitnah, diapain segala macam ya kan. Supaya ditutup. Malah ini mereka yang tewas ya, daripada mereka yang pada rombok semua. Siap, bagus Pak. Yang realistis namanya YouTuber ya cari uang, enggak juga, saya enggak ya, saya enggak cari uang dari YouTube ya, saya enggak cari uang dari YouTube ya, kerja dong, kita harus kerja, kita mengajar ya, ngajar ya, harus kerja. Ada seorang YouTubers mau tutup karena uangnya donasinya kurang, saya bilang saya sih nggak pernah minta donasi ya, kita pelayanan sih nggak pernah minta uang orang sih kita ya. Ya pokoknya dengan cara yang ajaib Tuhan akan sediakan. Mana saya tahu ya kan di Eropa ini akan begini akan begitu. Saya berangkat ke Eropa itu nekat loh, cuman uang $100, 100 US aja di kantong sama one way tiket. Saudara kalau tulus melayani Tuhan, engkau jaga hidupmu di dalam kekudusan, ya, dan engkau melayani Tuhan, percaya saya nggak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan, Anda tidak akan sampai sampai mengemis meminta-minta. Itu janji Tuhan ya. Jadi saya heran kalau ada hamba-hamba Tuhan sampai minta-minta, sampai ngemis-ngemis gitu ya, untuk hidupnya pribadi ya.
Kalau saya minta buat orang lain, ayo kita kumpulkan dana, ayo kita buat kirim apa namanya, kasih sepatu. Kita kemarin tuh kumpul 40 juta lebih ya buat kasih sepatu anak-anak yang komunitas kita yang kurang mampu. Wah, saudara nonton videonya dan nanti saya bikin ini ya kompilasi videonya. Wah, mengharukan sekali saudara. Zaman saya dulu begitu nggak ada yang ngasih saya sepatu saudara. Ya sepatunya saya bekas orang terus, kasihnya bekasan terus saudara. Ini kasih sepatu harga sekitar 400 ribuan saudara ya. Zaman saya itu sedih sekali sepatunya bekas orang terus saudara ya. Saya kalau pakai sepatu bekas dari dulu ya. Sekalinya beli sepatu baru 3 bulan jebol karena sepatu murahan ya. Rata-rata sepatu harganya 15.000, saya beli yang harga 3.500 waktu itu ya. Sepatu murahan. Jebol baru dipakai 3 bulannya rusak. Nah, ini saya bilang sepatunya harga 400 ribuan. Ya terkumpul 40 juta ya, dan kita kasih berapa puluh pasang sepatu untuk kemarin kita borong ya. Kita borong itu yang baik yang di komunitas Embun Pagi maupun yang untuk di Aken Damaris ya. Nah, kita juga merawat orang kita sendiri, jangan orang lain kita rawat, tapi orang sendiri juga harus kita rawat ya dalam komunitas Koinonia online dan Embun Pagi ya. Yo, yang belum nabur ya, nabur. Terus ada berita duka dari Diaken Damaris Surabaya meninggal dunia ya 2 hari yang lalu. Kami sudah kirim karangan bunga. Dan tentu saja kita kemarin sudah pikirkan ininya ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan dana karena ini tulang punggungnya keluarga yang meninggal saudara ya. Luar biasa ya. Nah saudara, sebentar tes dulu. Andi tukang pijat dari Amerika, tes.